kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Simelu, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya. Perkenalkan, saya sebagai pengamat yaitu Ibu Santi Maria dari SD Negeri 7 Timur, Kabupaten Simelu. Sebelah kanan saya Akirman dari SD Negeri 5 Tepat Tengah, Kabupaten Simelu. dan di sebelah kiri saya sebagai Koci, yaitu Mawaningsi, berasal dari SD Negeri 1 Simelu Timur, Kabupaten Simelu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik hari ini Bu. Sehat ya? Sehat. Berarti Bapak ini nanti akan melakukan coaching. Bapak sebagai coaching, Bapak sebagai coachnya dan nanti coachnya siapa? Bu Yayu. Begini Pak, namun sebelum Bapak nanti melakukan percakapan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nanti ini terkait rubrik penilaian dalam kegiatan observasi saya nanti agar Bapak itu bisa mengetahuinya, Pak. Nah, yang menjadi nanti penilaian saya sewaktu Bapak melakukan coaching kepada si Bu Yayu nanti, yang pertama Bapak sudah memiliki itu prinsip seorang coach. Apa itu? Yaitu kemitraan pertama ya. Nah, proses kreatif nanti dan memaksimalkan potensi, dan tentunya nanti Bapak juga sudah memiliki potensi inti dari coach tersebut. Nah, dia kan ada beberapa hal, ada beberapa macam. Yang pertama yaitu proses mengajukan pertanyaan. Nah, jadi Bapak nanti harus bisa menggali beberapa pertanyaan kepada si coach nanti. Yang kedua, ini pertanyaan yang berbobot maksudnya di sini Pak ya. Yang kedua, merasa kehadiran penuh di situ. Ketiga, mempunyai teknik rasa, sehingga nanti saya berharap dalam proses percakapan Bapak dengan si Bu Yayu ini sudah tidak terlupakan juga menggunakan alur filter. Nah, itu yang saya harapkan ya Pak. Nah, yang pertama itu Bapak harus menyampaikan tujuan di situ. Setelah tujuan, yaitu kemudian identifikasi. Yang ketiga, rencana aksinya, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Baiklah Pak, kalau begitu sebelum kita mulai proses coaching nanti, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Kira-kira boleh ya Pak? Bisa. Nah, jadi begini Pak. Kira-kira proses coaching yang mana nanti yang ingin Bapak kembangkan di dalam percakapan Bapak nanti dengan Ibu Yayu ini? Baik. Di dalam praktik coaching itu kan ada 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang umum. Jadi saya memilihnya di antara yang 3 itu, saya memilih mendengarkan aktif. Menurut saya dengan mendengarkan aktif saya bisa merasakan apa yang dirasakan di coaching nanti, si coaching nanti. Saya lebih fokus keadaan dan keresahan dari yang dia alami. Baik, ada lagi beberapa pertanyaan, boleh Pak? Boleh, Ya. silakan. Jadi yang kedua yang ingin saya tanyakan lagi Pak, bagian kompetensi yang mana kira-kira yang ini ya, kira-kira yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching nanti bersama Bu Yayu? Yang saya kembangkan nanti yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi Ya. dari keresahan Ibu Yayu nanti sebagai coaching nanti, karena dengan yang dihadapi oleh Bu Yayu tadi, kemudian nanti dapat mengembangkan ide-ide yang kreatif dalam menghadapi keresahannya Ya, sehingga nanti dia dapat menemukan solusi ide-idenya sendiri. Iya, betul. Untuk menyelesaikan keresahannya tadi ya Pak ya. Nah, satu lagi boleh ya Pak? Boleh, pertanyaannya? Ya baik sekali. Yang pertanyaan terakhir,
Kira-kira indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching ini apa? Indikator yang pertama yang ingin Bapak capai dalam proses coaching nanti. Indikator yang saya inginkan nanti, yang akan saya terapkan dalam kegiatan coaching nanti, saya pertama menggunakan algoritma Iya, bagus. secara runtun sehingga dapat menggali ide dari coaching nanti, Iya. agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan algoritma itu dia nanti bisa terpikirkan olehnya sendiri bagaimana ide-ide yang baru, Solusi ya. solusi yang akan dia terapkan sehingga nanti bisa Terselesaikan masalah. selesaikan permasalahan. Iya, betul sekali. Ya baik Pak, itu pertanyaan yang terakhir. Iya, Tidak ditambah lagi ya Pak? ya, cukup kayak ya. Iya. Ya baik Pak, terkait indikator yang Bapak sampaikan tadi, yaitu melalui alur cerita dan ide-ide dari coaching sehingga dapat tergali dengan maksimal. Semoga nanti ini tercapai dalam percakapan Bapak dengan Bu Yayu. Amin. Ya. Amin, ya. Insyaallah ya. Jadi hanya ini mungkin yang dapat saya tanyakan ke Bapak. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan serta mendapat hasil yang maksimal, gitu ya. Nah baik, nanti setelah kita bercakap di sini Pak, percakapan kita silakan lanjutkan percakapan Bapak dengan Ibu Yayu. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iman. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yayu? Alhamdulillah kurang sehat Pak. Sehat. Kalau bisa saya tahu kenapa Ibu kurang sehat? Itu tadi Pak, saya ini lagi bingung Pak. Deg-degan ada juga ya Pak ya. Iya. Satu minggu kemudian Pak, saya berencana akan melakukan pendampingan individu keempat. Iya. Situ saya akan melakukan observasi, supervisi terkait pembelajaran berdifferensiasi bersama dengan pengajar praktik. Itu saya masih bingung Pak, karena saya ingin menampilkan suatu produk yang dihasilkan oleh siswa. Dan di sini makanya saya ingin mengungkapkan permasalahan bersama Bapak. Saya ingin mencari solusi Pak. Kira-kira produk apa yang bisa saya tampilkan terkait pembelajaran saya matematika di kelas 3. Kira-kira kalau bisa saya tahu apa kira-kira kendala yang Ibu alami dengan pembelajaran diferensiasi di sekolah? Itu tadi Pak, kalau misalnya pembuatan LPP, alhamdulillah saya sudah memahami, walaupun masih agak-agak kurang cara penempatannya ya Pak ya. Saya alami ini Pak, yang saya permasalahkan ini Pak. Kalau cara dalam pembelajaran diferensiasi itu Pak, saya sudah tahu Pak alur-alurnya. Yang saya bingung ini Pak, menciptakan produk Pak dari pembelajaran saya ya, tematik itu Pak, khususnya kelas 3. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu sejauh mana yang sudah Ibu lakukan untuk mencarikan produk-produk yang Itu tadi Pak, saya di situ Pak kan salah satunya misalnya di situ ada anak-anak situ mempraktekkan gaya buku. Iya. Karena sesuai dengan pembelajaran kami semester 1 di situ adalah tertentu Pak. Selama ini kan saya belum pernah didampingi oleh pengajar praktik Pak dalam kelas terkait pembelajaran diferensiasi. Iya. Jadi yang saya bingung ini Pak, kira-kira produk itu harus berbentuk nyata atau ada gambar seperti itu Pak. Supaya saya juga bisa tahu nanti ke depannya kan pas waktu saya supervisi nanti apa saya bisa menampilkan suatu produk tidak harus nyata atau bentuk gambar saja Pak. baik. Kalau seperti itu,
mungkin Ibu apa sudah pernah melihat mungkin itu bagaimana bentuk yang dimaksud dengan produk itu, kemudian apa sudah pernah berkolaborasi dengan teman di sekolah? Kalau di YouTube itu Pak sering ya Pak ya. Tapi itu juga Pak kadang-kadang yang saya lihat di YouTube itu jarang sekali yang ada media pembelajarannya di kelas 3 Pak. Juga saya kan kebetulan di sekolah kita tuh Pak, hanya saya yang lulus CGP Pak. Jadi saya agak sulit untuk berkolaborasi bersama teman sejawat karena mereka itu kan tidak tahu Pak alur pendidikan yang saya lalui sekarang. Jadi saya harus menghubungi teman-teman yang ada di luar sekolah kita Pak. Mungkin itu kesulitan yang saya hadapi Pak. Kira-kira apa solusi dari masalah-masalah ini Pak? Mungkin menurut saya tidak salahnya juga ya, mungkin ada angkatannya sebelumnya yang sudah melakukan kegiatan CGP ini, mungkin mereka sudah melakukan pembelajaran itu. Mungkin ada juga saran saya, mungkin bisa juga Ibu tanyakan kepada sekolah-sekolah tetangga. Mungkin sekolah tetangga mereka sudah melakukan hal seperti itu. Mungkin dengan itu mungkin bisa terjawab yang disampaikan. Itu salah satunya Pak. Kalau masalah saya menanyakan kepada CGP yang lain itu Pak, mungkin saya belum pernah menanyakan Pak. Tapi alhamdulillah Pak, betul juga yang Bapak bilang itu, karena dengan saya bertanya mungkin saya menemukan juga solusi-solusi ya bersama teman CGP. Dan alhamdulillah mungkin ada teman saya yang mungkin sudah melakukan observasi Pak, mungkin ya, mudah-mudahan yang sudah melakukan observasi itu dia mengajar di kelas 3. Dan saya juga ingin membuat satu produk Pak, tidak mencontoh dari produk orang lain Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, sampai di mana kompetensi saya Pak. Jadi kira-kira itu Pak, maksud saya tadi juga masalah saya itu Pak, apakah berbentuk konten itu bisa, apakah nggak harus nyata seperti itu. Karena kan kalau saya lihat sekolah kita kan ada infocus Pak. Mungkin bisa saya gunakan Pak seperti itu Pak. Kan selama ini kan saya kan belum pernah menggunakan infocus Pak. Jadi agak kaku seperti itu Pak kan. Jadi kalau misalnya dengan infocus tadi saya bisa langsung menampilkan kepada anak, dan juga saya bisa mengajak anak untuk melakukan gaya kutu-kutu seperti apa. Apa bisa itu Pak kira-kira Pak? Itu bisa sekali Bu. Apabila nanti kira-kira Ibu bisa menggunakan infocus itu. Itulah Pak salah satunya Pak. Selama pembelajaran saya belum pernah melakukan infocus Pak, tapi alhamdulillah selama pendidikan guru penggerak ini Pak, saya mulai bersemangat untuk melakukan media pembelajaran yang berbasis IT Pak, terutama infocus yang kita ada di sekolah kita. Dan saya juga Pak, saya perhatikan Pak, kalau di YouTube itu anak-anak itu lebih semangat Pak dan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan infocus itu Pak. Itulah yang ingin saya coba Pak. Kira-kira apa nggak mengganggu kelas lain Pak? Bagus sekali yang Ibu sampaikan tadi. Ide-ide yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sangat bagus, karena pada zaman sekarang ini anak-anak itu lebih tertarik dengan menggunakan media seperti infocus, kemudian ada konten yang media, itu menjadi motivasi kepada mereka. Jadi apa yang Ibu rencanakan ini untuk memberikan pemahaman kepada anak tadi itu sudah cukup bagus. Kira-kira ada lagi kendala yang dirasakan? Ada Pak, salah satunya Pak ya, selain menampilkan suatu produk di pembelajaran multidimensi Pak, ada permasalahan satu Pak. Saya sering nggak pede Pak kalau misalnya lagi mengajar ada kepala sekolah misalnya, ada orang lain lah dari luar yang melihat saya melakukan pembelajaran itu Pak. Itu bagaimana menghilangkan nervous saya itu Pak? Iya. Seperti itu kan Ibu kan sering berbicara dengan orang lain. Sebenarnya mungkin kita berbicara di depan siapapun saja, tidak bedanya dengan berbicara dengan orang-orang besar. Jadi
mungkin bisa gunakan. Istilahnya kepedean itu harus diutamakan. Artinya jangan takut salah. Coba modal keberanian. Apabila nanti salah biarkan saya mengajar. Apabila ibu bisa melakukan hal seperti itu, keberanian diutamakan, mungkin insya Allah bisa memberikan motivasi kepada ibu sendiri. Anggap aja di sekeliling kita itu adalah tidak ada, cuma kita yang lebih besar daripada mereka, kita yang mengatur mereka. Jadi jangan takut seakan ada orang yang lebih besar yang bisa mengatur kita, tapi kita balikkan. Mungkin dengan demikian ada atasan kita atau orang-orang lain, mungkin kita dengan sifat dengan komitmen seperti itu kita menjadi mungkin semangat kita. Mungkin bisa ibu gunakan trik seperti itu. Juga Pak, kadang-kadang Pak kan saya sebelum masuk ke kelas itu saja Pak, kalau di rumah saya sempat praktekkan cara-cara mengajar di depan cermin Pak, saya sendiri ketawa nengok saya Pak. Seperti itu, apalagi kalau misalnya ada pengajar praktik di depan saya Pak itu Pak. Tapi insya Allah akan saya usahakan Pak. Terkadang Pak waktu saat mengajar kan saya menatap pengajar praktik ini Pak, jadi saya jadi nggak fokus Pak untuk mengajar tadi Pak. Tapi kedepannya nanti saya akan berusaha menerapkan usulan Bapak ya, mudah-mudahan saya bisa ya Pak ya. Iya, bagus sekali Bu. Ya. Baik. Apa lagi pertanyaan? Tadi apa yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan ide-ide ibu yang sendiri kembangkan tadi, semoga nanti bisa ibu terapkan di sekolah, di kelas. Kemudian sih nanti bisa memecahkan permasalahan yang dirasakan ini. Kemudian setelah percakapan tadi, kira-kira apa yang sudah ibu rasakan? Alhamdulillah Pak ya, setelah kita melakukan percakapan seperti ini, saya merasa lega Pak. Beban yang saya merasa berat tadi itu Pak menjadi ringan. Mungkin Bapak lah orang yang paling tepat untuk saya berdiskusi, karena kalau tidak ada usulan dari Bapak mungkin saya masih banyak sekali beban nih Pak. Belum lagi urusan rumah Pak, Bapak tahu sendiri kan kalau perempuan lah namanya Pak, ngurus suami, urus rumah, urus anak Pak kan. Jadi kalau misalnya dengan berdiskusi seperti ini, beban yang terasa berat tadi menjadi ringan Pak. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk saya menceritakan masalah-masalah saya, sudah mau mendengarkan masalah saya, dan sudah mau memberikan solusi kepada saya. Semoga Bapak diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Baik, saya juga berterima kasih kepada ibu karena sudah mau mengutarakan keluh kesahnya kepada saya. Dan saya juga banyak sekali mendapatkan pelajaran yang seperti ide-ide yang ibu kembangkan tadi. Mungkin saya juga seperti itu akan mungkin bisa saya gunakan juga di sekolah saya nanti. Kemudian kira-kira apa harapan ibu? Harapan saya sangat besar sebenarnya. Harapan saya itu kedepannya saya ingin dalam pembelajaran saya itu tidak hanya di sekolah Pak ya, harapan saya juga di lingkungan sekolah saya. Saya berharap anak-anak di Indonesia, terutama di sekolah kita ya Pak ya, menjadi generasi-generasi yang mampu menggali ilmunya, berbudi karakter, berbudaya, habis itu cinta lingkungan Pak, sesuai dengan visi-visi sekolah kita Pak. Dan saya juga berharap ke depannya saya menjadi seorang guru yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman saya, karena berhubung saya salah seorang CGP di sekolah. Tugas saya sangat besar sebenarnya Pak. Karena kenapa Pak? Karena saya ini menjadi cocok untuk guru-guru yang lain. Dan saya akan berusaha ke depannya menjadi seorang teladan yang bisa dicontoh oleh teman-teman saya. Dan insya Allah saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi, menjadi guru yang disenangi murid-murid saya. Dan juga saya akan lebih semangat lagi mengemban tugas. Insya Allah ke depannya saya akan berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi Pak. Bagus sekali. Baik. Kemudian ada yang kira-kira yang mau disampaikan
Pak. Insya Allah ke depan kalau misalnya saya ada permasalahan-permasalahan akan saya hubungi Bapak, akan saya minta waktu Bapak sedikit untuk menemukan permasalahan-permasalahan saya hadapi. Nggak apa-apa ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya sudah membantu saya. Baik, terima kasih sama-sama Bu. Saya pun juga dengan senang hati apabila saya nanti tidak bisa berjumpa di jalan, silakan telepon aja nanti. Kalau ada waktu nanti saya akan kabari di mana bisa kita berjumpa untuk mendengarkan keluh kesah Ibu. Kemudian kira-kira kapan ya Ibu bisa memberitahu kepada saya bahwa rencana yang Ibu rencanakan tadi rencanakan itu bisa saya dapatkan. Rencana saya seperti ini Pak. Rencana saya 1 minggu ke depan tanggal 25 nanti. Iya. Saya akan melakukan pendampingan individu keempat bersama pengajar praktik. Iya. Sebelum pendampingan itu Pak, saya ingin berlatih dulu Pak di dalam kelas. Kalau bisa Bapak dampingi saya, boleh juga seolah-olah Bapak itu sebagai pengajar praktik supaya saya tidak kaku lagi Pak ketika nanti ada pengajar praktik nanti observasi saya Pak. Saya berharap waktu Bapak nanti kapan Bapak sempat saja Pak. Kalau saya kapan saja boleh Pak. Oke, minggu depan ya. Boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih. Baik, mungkin sampai di sini coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan menjadi motivasi kepada Ibu ya. Saya harapkan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi silakan lakukan terus, jangan malu-malu, jangan sungkan. Semangat Ibu ya. Oke, demikian mungkin ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena setelah saya observasi tadi saya lihat percakapan Bapak dengan Ibu Yayu itu berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Nah, jadi di sini Pak saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan setelah pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching itu tadi terkait indikator atau pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan kita, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali coachingnya itu untuk menceritakan permasalahan yang dialami dan akan menemukan dia sudah menemukan solusi-solusi atau ide-ide yang baru akan dilakukan. Menurut saya sebagai pengamat jadi dalam proses coaching tadi ya Pak ya memang sudah berjalan dengan baik ya, sudah juga sesuai dengan alur cerita tadi. Juga Bapak berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yayu tadi sesuai dari permasalahannya yang dihadapi ya. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, sebelum kita tutup kegiatan kita ini, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi hasil percakapan Bapak dengan Ibu Yayu atau hasil coaching? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik, Pak. Nah, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching atau melaksanakan coaching dengan baik lagi ya Pak ya. Ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin hanya sampai di sini ya, kita bisa bertatap muka. Semoga manfaatnya nanti bagi kita itu dapat menerapkannya di tempat kerja kita masing-masing. Saya ucapkan
Waalaikumsalam.